Halo teman-teman, Sobat Banyu, berjumpa lagi dengan saya Hadi. Kita berjumpa lagi di titik yang sebelumnya. Kita pernah ke sini ya, pernah ke sini bersama teman-teman. Di sini di titik ini masyarakat di sini mengenal dengan lokasi Waduk Munjul. Waduk Munjul ini berlokasi di kawasan Kelurahan Munjul, untuk RT-nya RT 5 RW 9 ya. Baik, untuk Waduk Munjul ini teman-teman harus tahu, Waduk Munjul ini awal pembangunan Waduk Munjul ini diawali di tahun 1975 ya teman-teman. Jadi untuk tahunnya sih udah lama sekali nih. Jadi dulu di saat wilayah sini memang banyaknya sawah-sawah sebelum adanya rumah ramai begini ya teman-teman. Jadi di sini memang dulu sawah. Jadi Waduk Munjul ini dibangun memang di sini sering tergenangnya sawah-sawah masyarakat di sini. Jadi dibangunlah berupa waduk untuk irigasi juga, terus untuk pengendali banjir juga. Nah, jadi untuk luas waduk yang awal pembangunan awal itu sekitar 150 hektar teman-teman, luas teman-teman. Jadi untuk di Waduk Munjul ini kita dapat info dari teman-teman yang memang ada di lokasi tersini. Memang di awal pembangunan ini, wilayah ini memang semuanya pematang sawah ya. Jadi dengan luas 150 hektar sangat memadai untuk air yang ada di sini. Jadi banyaknya air, banyaknya sawah yang memang terairi dari waduk ini. Jadi untuk tanaman padi yang dulunya di sini itu subur sekali ya teman-teman. Karena memang wilayah di sini kita tahu, wilayah di sini memang dataran rendah. Untuk Jakarta Timur kita tahu ya, untuk Jakarta Timur ini memang dataran rendah sangat-sangat luas ya. Baik, untuk wilayah di sini kita lebih pernah juga kita bicarakan, kita bareng-bareng kita ulas kembali tentang di beberapa tahun sebelum ini Waduk Munjul ini memang beberapa kali mendapatkan suntikan dana dari pemerintah untuk memperbaikan diri ya, memperbaikan diri dari sisi trek yang memang sudah terbangun ini. Kita teman-teman bisa melihat sangat mumpuni sekali untuk teman-teman bisa melakukan jogging trek di sini. Nah, jadi di sini itu luas areanya lumayan sangat-sangat luas ya. Jadi untuk teman-teman datang ke sini melakukan aktivitas jogging trek di sore hari sangat-sangat enak sekali ya. Jadi memancing juga, destinasi wisata untuk duduk-duduk santai juga bisa ya teman-teman. Kita di sini sudah banyak dibekali dengan halte-halte ataupun tempat duduk untuk bisa santai, bisa bercengkrama dengan sanak famili, berkeluarga juga, dan teman-teman sama teman-teman kita bisa bareng-bareng duduk santai di sini. Nah, jadi untuk di lokasi yang memang sebelah-sebelahan ini di sini memang yang memang dulunya sawah sekarang memang sudah banyak ditumbuhi rumah-rumah ya. Jadi ya memang kebutuhan untuk kebutuhan rumah untuk Jakarta ini kan sangat-sangat besar ya teman-teman. Jadi hampir semua lahan yang memang dulu produktif sekarang sudah banyak ditumbuhi rumah. Jadi inilah perubahan zaman yang dulu masa banyaknya pertanian, sekarang ya banyaknya rumah-rumah. Tapi untuk yang maksud tujuan kita datang ke sini, kita ingin memperkenalkan istilah kata wilayah yang ada waduk yang berupa air ada di sini itu sangat-sangatlah bagus sekali teman-teman. Teman-teman bisa melihat, kita bisa turun dari sini teman-teman. Teman-teman bisa melihat air yang ada di Waduk Munjul ini benar-benar sangat-sangat bersih sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat ya, luasnya waduk, air yang memang ada di sini juga bersih ya teman-teman. Gimana kameramen, bersih ya teman-teman? Bagus. Jadi sangat referensi sekali ya bagi teman-teman yang ada di wilayah Jakarta Timur, yang ada di wilayah lainnya juga boleh untuk berkunjung ke sini. Kita meramaikan tempat ini, kita bisa menikmati alam sore hari di tempat Waduk Munjul ini.
teman-teman bisa apa namanya melihat ataupun memancing apa sajalah yang memang bisa teman-teman lakukan di sini. Intinya di sini sangat bisa teman-teman untuk apa namanya untuk refresh ya, refresh apa namanya kepenatan teman-teman dari sisi pekerjaan ataupun apalah. Jadi maksud dan tujuan saya mengenalkan ini, jadi inilah apa namanya suasana-suasana alam yang memang bisa teman-teman kunjungi tanpa harus membayar, tanpa harus apa namanya kita harus mendaftar dulu untuk bisa masuk ke area tersebut. Jadi di waduk ini sangatlah terbuka luas untuk bisa teman-teman nikmatin. Jadi hari-hari teman-teman untuk yang memang bisa datang ke sini itu sangat-sangat bisa untuk teman-teman nikmatin. Nah, untuk di seberang sana teman-teman saya sangat referensi sekali untuk di sana itu diadakannya berupa apa namanya kayak panggung-panggung konser ya. Jadi sangat indah sekali teman-teman. Jadi untuk spot foto juga bagus. Jadi kayak bener-bener kayak pelabuhan ya. Jadi apa namanya memang plan dari pemerintah untuk membangun area waduk ini bukan hanya untuk apa namanya untuk pengendali banjir ataupun untuk yang lain-lain, tapi tetap untuk keindahannya ya, keindahan, bisa untuk istilah kata destinasi wisatanya. Nah, jadi untuk area ini memang apa namanya airnya agak tenang ya teman-teman. Jadi memang sirkulasi airnya itu tidak terlalu lancar, bukan karena memang apa namanya, bukan memang jadi hujan yang memang sekarang ini yang kita tahu teman-teman memang agak berkurang untuk intensitas hujan yang ada di Jakarta. Otomatis air yang memang sirkulasinya juga berkurang ya. Tapi air di sini itu sangat-sangat bersih karena penjagaan dari sisi dinas lingkungan hidup yang memang diperintahkan oleh pemerintah untuk menjaga waduk tersebut benar-benar terjaga dengan baik. Jadi dari sisi kebersihan apa namanya sampahnya, kebersihan airnya. Jadi teman-teman bisa melihat sendirilah. Jadi dengan luasnya waduk sebesar ini, dengan luasnya waduk sebesar ini sampah benar-benar steril ya. Kalaupun ada hanya beberapa yang memang mungkin terbang ke bawah angin kali teman-teman ya. Ada berupa sampah-sampah plastik yang mungkin saya rasa juga mungkin ke bawah angin. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi yang saya rasa baik di sini teman-teman juga bisa merasakannya teman-teman. Jadi kita datang ke sini itu bisa teman-teman rasakan istilah kata untuk sumber sumber ikan yang ada di sini itu sangat banyak sekali teman-teman. Memang di sini itu kayaknya sih ada ya apa namanya bibit-bibit ikan yang memang hampir setiap minggunya itu ada yang memberikan atau mensedekahkan bibit-bibit ikan ke sini untuk apa? Untuk bisa tumbuh dan besar di sini biar teman-teman yang datang ke sini itu bisa menikmati apa namanya? Keindahan ataupun bisa memancing bersama ya bersama teman-teman. Nih, ini yang saya maksud dengan pengendali air ya, air pal yang ada dari masyarakat ini teman-teman bisa saya tunjukin ya. Ini teman-teman yang saya maksud ini pal yang dari warga sekitar sini. Jadi di sini dibikin tempat kayak apa namanya kayak tempat peneduhan dulu ya. Jadi untuk sebelum masuk ke dalam waduk, air memang harus sudah benar-benar bersih. Jadi bersih dari noda juga. Jadi di sini nanti sebenarnya masuk lagi ke dalam sini, di sini juga dia diurai lagi. Diurai baru masuk ke dalam waduk yang memang benar-benar air yang masuk ke dalam waduk itu benar-benar air yang memang sudah bersih dan tidak tercemar lagi dengan limbah-limbah ataupun limbah-limbah sabun ya teman-teman. Tapi
saya sangat referensi sekali untuk di sini teman-teman bisa datang ke sini menikmati udara alam sorenya serta bisa memancing ria juga di sini. Nah, bisa teman-teman ya. Baik, kita bisa berjalan-jalan lagi karena memang trek yang ada di sini itu sangatlah panjang teman-teman, sangatlah panjang. Apalagi di kita di bulan puasa ya teman-teman. Kita memang lagi menunggu teman kita ini. Kita punya sahabat yang istilah kata yang akan memang meluncur ke sini, Mas Alfa, yang memang sebentar lagi kita udah memang kol-kolan, istilah kata beliau memang akan merapat ke sini. Nanti kita sama-sama ya, sama-sama kita explore ataupun kita urai lah, kita urai apa yang memang kita bisa kita kita ungkapkan lah kepada pemirsa, kepada teman-teman Sobat Banyu tentang waduk ini. Jadi waduk ini yang memang dari pertama saya bilang istilah kata memang benar-benar waduk yang memang dibangun jadi untuk pengendali banjir. Nah, jadi terpuaskan mata teman-teman untuk melihat air bersihnya air ya teman-teman. Mudah-mudahan kita sambil menunggu teman kita. Di sini juga ada beberapa alat. Ini alat untuk pembersih ya teman-teman ya. Ini alat apa sih teman-teman? Saya masih kurang paham ini. Nanti komen aja teman-teman ya. Jadi untuk alat yang memang terpasang di tengah-tengah waduk ini, ada memang beberapa saya lihat. Jadi dia kayak apa namanya? Ada dinamonya ya. Jadi entahkah mengeluarkan gelembung-gelembung untuk makanan ikan, entahkah memang ada fungsi lain, kita belum tahu ya teman-teman. Nanti kalau memang teman-teman dalam menonton video ini kalau memang ada yang tahu tolong komen. Jadi untuk kita sama-sama belajar juga ya teman-teman. Baik, sambil kita menunggu terus ya, kembali saya ingatkan untuk teman-teman untuk terus nonton video kita. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Mudah-mudahan video dari Sobat Banyu ini bisa berkembang, bisa lebih maju lagi. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita bareng-bareng bersama Mas Alfa. Ya, untuk sobat-sobatku dimanapun kalian berada ya, inilah keseruan dari explore kita, kunjungan kita di Waduk Munjul. Ya. Jangan lupa untuk tetap ikutin ya Pak, ikutin untuk penelusuran, pengeksplor daripada Sobat Banyu. Sobat Banyu ya di kan? Banyak tempat lainnya ya Pak ya. Banyak tempat, dan saya dan tim juga butuh untuk saran untuk tempat-tempat yang spot baru ya. Atau tampilan-tampilan kita yang memang di situ itu ada yang memang kurang. Nanti kita bisa untuk berbenah diri Pak ya. Itu ya. Jadi teman-teman dukung tontonan kita dari channel kita Sobat Banyu 0701 Nusantara. Ya, dan kita juga punya TikTok Pak Adi. TikToknya Sobat Banyu 0701, dan tadi kita punya Instagram juga di Sobat Banyu 0701 Nusantara. Ya, jadi jangan lupa berikan subscribe, like serta komennya. Mudah-mudahan apa yang memang kita tunjukkan, apa yang kita tampilkan kepada pemirsa Sobat Banyu bisa memberikan edukasi dan tontonan yang lebih menarik lagi. Ya, dan tontonan dan tampilan-tampilan yang memang belum ada di channel-channel yang lain. Ya. Oke, tetap ikutin Sobat Banyu. Jaga alam, jaga lingkungan, jaga air. Mantap.